Trading Forex AUD CAD profit 862% di M5. Bagaimana caranya kita bisa menangkap strategi dan peluang ini? Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Setiap hari Senin kita punya topik yang relate terkait dengan perdagangan trading forex bersama saya, RF Channel on YouTube, dan juga Okta Investama Berjangka atau okta.id. Banyak sekali yang bertanya, loh Mas Ryan kok ikut mempromosikan atau mengundang Okta di RF Channel, bukankah Mas Ryan ini juga paling concern mengenai investasi yang di bawah regulator? Yes, betul. Jadi Okta.id, Okta Investama Berjangka adalah salah satu broker yang terdaftar dan diawasi di Bapepti. Jadi jangan sampai tertukar dengan Okta yang lain. Kalau mungkin Anda mengenal Okta yang lain, maka Okta tersebut di luar dari regulasi di Indonesia. So, silakan kalau Anda mau mulai perdagangan trading forex, mata uang forex dan juga komoditi, misalnya adalah emas dan silver, serta indeks, misalnya adalah DJI 30, lalu FTSE 100, maka Anda bisa membuka akun di Okta Investama Berjangka atau okta.id sekarang juga. Nah, banyak pertanyaan mengenai perdagangan jangka pendek. Kalau misalnya Anda belum mengenal forex dengan baik, maka apa yang dimaksud dengan M5? M5 itu adalah perdagangan per 5 menit. Dan kalau misalnya 1H artinya adalah perdagangan 1 jam. Loh, impact-nya apa, Ryan? Impact-nya adalah setiap 5 menit maka akan muncul pergerakan harga yang baru. Maka itulah yang disebut dengan transaksi di M5. Sedangkan bila 1H, maka setiap 1 jam akan muncul candle baru satu. Kalau 1 hari, maka akan muncul candle 1 hari sekali. Nah, jadi kalau misalnya dalam kita melihat M5, maka bila kita pergi ke 1H, maka sebenarnya 1H itu adalah kumpulan dari 12 candle M5. Oke. Nah, Pak, banyak yang bertanya adalah modal berapa sih yang cocok untuk saya trading pada pair apa? Dan pada hari ini akan kita contohkan adalah AUD CAD. Yang kedua, berapa sih modal yang harus saya taruh pada pertama kali saya trading di AUD/CAD, misalnya, seperti pada contoh kali ini. Lalu, strategi apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda ingin melakukan transaksi jangka pendek, ya tentunya Anda harus pilih yang pasangan daripada time frame-nya juga harus yang pendek. Misalnya kalau AUD/CAD ini di pasangan AUD/CAD kita pakai M5, ya tentunya Anda pasti akan mengambil sudut pandang yang lebih pendek dibandingkan ada orang yang trading dengan menggunakan acuan waktu 1 hari. Ya, iya dong. 1 jam saja terdiri dari 12 candle M5. Maka 1 hari terdiri dari 24 candle daripada 1 jam. Maka secara otomatis maka akan ada banyak sekali candle informasi yang bisa kita tangkap dengan M5 tersebut. Nah, bagaimana caranya bisa mendapatkan profit 862% dari M5? Jawabannya adalah kejadian itu terjadi pada tanggal 1 April tahun 2020, di mana jam 17.45 pada saat itu market M5 dibuka di 0.86086 dan naik sampai dengan titik tertinggi dalam 5 menit, hanya dalam 5 menit ke 0.87649, 0.87649. Dengan posisi buy AUD CAD di M5, maka dalam M5 satu candle tersebut, di layar belakangnya mungkin Anda kelihatan background-nya, itu adalah candle AUD CAD yang terjadi pada tanggal 1 April di jam 17.45 yang membuat orang untuk membeli satu lot, maka dia mendapatkan $1.563. Dengan kita buka posisi satu lot pada saat itu, margin yang digunakan, margin use yang digunakan adalah 172.172 US dollar. Nah, ini hampir 9 kali lipat. Kita bisa mendapatkan profit dengan menghitung dari modal awal kita. Pertanyaannya sederhana. Apakah benar saya hanya perlu mempersiapkan uang 172.172 dolar? Jawabannya tidak. Kenapa? 172.172 itu adalah bukti booking Anda pada satu lot pembelian di 0.86086. Oke, jadi bukan hanya sebesar 172.172 US dollar yang Anda perlukan, tapi lebih. Pertanyaan selanjutnya adalah, lebih berapa yang dimaksud? Betul dong? Nah, saya mengambil rekap dari tahun 2002 sampai dengan 2021. Kalau kita trading di M5, dengan hanya melihat 4 data saja, yang belakang kita buang, yaitu adalah open, high dan low,
Maka data ini kita bisa mendapatkan seperti apa sih hasilnya. Saya sudah memiliki beberapa rekap. Pertanyaan pertama, metode apa yang bisa kita lakukan sampai bisa mendapatkan sinyal tersebut? Kalau tidak bisa diaplikasikan, strategi ini ke belakang kelihatan keren buat kita, tapi nggak ada gunanya, betul? Yang kedua, misal kita mengolah data dengan strategi sebagai berikut. Kita beli di candle pembukaan ketika candle 5 menit ini terbentuk. Jadi kan setiap 5 menit muncul satu candle nih. Berarti ketika dia pindah jadi candle baru, maka di titik pembukanya kita buy. Nah, dan kita ambil single position, yaitu adalah dalam posisi buy di pada saat nolnya pada saat candle tersebut. Nah, kita lakukan trailing stop. Trailing stop itu adalah stop loss yang di-adjust terus-menerus. Jadi kalau misalnya kita bilang 50 poin, maka setiap kali kenaikan 50 poin, maka stop loss-nya akan di-adjust. Kalau kita bilang 40 poin, maka setiap kali ada kenaikan 40, maka stop loss-nya akan digeser ke 40 poin tersebut. Bila dia naik lagi, maka digeser, sehingga jaraknya adalah 40 poin. Seperti itu. Nah, lalu dengan strategi seperti ini, kita melihat dari tahun 2002 sampai dengan 2021 dengan melihat M5, maka kira-kira mendapatkan gambaran seperti apa? Jawabannya menarik, bahwa total data yang saya olah adalah 1.045.180 data. Artinya 5 menitan dari 2002 sampai 2021. Tentunya sudah diperhitungkan juga dengan hari libur, ada 1.045.180 data. Nah, ada hal yang menarik di sini. Ternyata, kita ambil dulu, ini adalah total data. Lalu kita lihat ada profit, ada loss, ada modal, total modal, profit persen, dan loss persen. Perhatikan dulu dengan baik di bagian ini. Lalu bagaimana cara mendapatkan profit yang dimaksud di sini? Begini caranya. Andaikan Anda beli open, dan Anda berhasil beruntung mendapatkan yang nilai high-nya lah. Oke. Sedangkan loss adalah Anda open dan ternyata turun. Berarti kan low adalah rugi maksimum, high adalah untung maksimum. Betul nggak? Nah, berarti rata-rata itu ternyata dengan metode tersebut dari 1.045.180 data, saya mendapati bahwa rata-rata profit adalah 27,48, rata-rata loss adalah minus 27,61. Hampir 1:1 ya. Nah, ternyata rata-rata modal dari satu posisi buy ada margin use. Margin use-nya adalah 192,23. Oke, artinya ketika saya beli satu lot, ini kita semua dengan pembelian satu lot, datanya nanti Anda boleh download sendiri dengan request di tim saya di 0852 882 6187 karena data ini cukup besar. Totalnya sekitar 130 mega karena dari tahun 2002 dan CSV pula. Nanti kita ngomong belakangan dan bisa cek di deskripsi untuk request datanya. Modal 192,23. Ini adalah initial ticket entry ya. Ibaratnya Anda pergi ke wahana nih, ada sebuah wahana di suatu daerah, taman bermain. Untuk tiket masuknya, Anda harus bayar. Setiap kali Anda main di wahana manapun, Anda tetap harus bayar lagi. Ada kan yang seperti itu ya? Oke, jadi ketika Anda punya uang 192,23 secara rata-rata, Anda nggak ada gunanya di sini. Loh kenapa? Karena itu hanya tiket entry saja. Dan ketika masuk ke dalam, Anda harus beli lagi gulalinya beli, makanannya beli, kalau mau main wahana bayar, semua seperti itu harus bayar. Jadi 192,23 buat orang tanya nih, Mas Ryan, kalau saya mau trading di M5, AUD CAD, kira-kira pertanyaannya adalah, saya itu modal paling kecil-kecilnya berapa? Kalau berdasarkan data rata-rata ini sih $200 jawabannya. Jadi semoga di bagian ini terjawab buat orang yang mau melakukan trading di AUD CAD 5 menit. Maka kalau Anda kurang dari $200, kemungkinan besar Anda banyak bunuh dirinya. Karena $200 ini sudah diambil rata-rata dari total data 1.045.180. Di poin ini sudah mulai terjawab sedikit. Nah, ternyata ada total modal. Total modal 219,84. Ryan, ini angka klinik dari mana? Jawabannya adalah loss maksimum ditambah modal rata-rata dong. Jadi loss rata-rata maksimum dengan rata-rata loss 27,61 ini berarti secara tidak sadar adalah total loss rata-rata maksimum dong. Ditambahkan dengan modal rata-rata, maka mendapatkan total modal rata-rata untuk mengantisipasi loss maksimum. Logik $220. Jadi jawabannya tidak bisa $200. Let's say 220. Let's say $250 untuk satu lot perdagangan AUD CAD di M5. Nah, rata-rata profitnya menarik, 13,13%. Artinya adalah dengan metode ini,
kita mendapatkan persentase keuntungan lebih besar daripada persentase loss kita 11,22 on average. Dari 1.045.180 kali. Mungkin Anda membayangi kata-kata saya agak kesulitan. Tapi kalau Anda mengolah datanya sendiri, silakan Anda minta ke tim saya di 0852 888 Anda bisa paham apa yang saya ceritakan. Di mana pada kolom ini adalah profit, adalah kolom loss, kolom modal, total modal, profit, dan loss. Ini diolah dari bukan 2002, tapi dari 2007. Nah, apa gunanya? Gunanya adalah untuk mencari nilai masuk akal dari modal awal Anda. Artinya, untuk satu lot posisi $250 dalam kondisi 5 minutes pada AUJ-CAD itu tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena itu adalah loss maksimum yang mungkin terjadi buat Anda. Oke? Yang lebih menariknya adalah nilai minimum. Atas nilai minimum itu profit adalah 0. Artinya kalau profitnya 0, kemungkinan adalah harga pembukaan adalah harga tertinggi. Berarti kalau gitu Anda nggak akan dapat apa-apa dong. Karena kan begitu Anda buy, berarti begitu turun, berarti itu sudah kerugian buat Anda. Profitnya bisa 0. Loss-nya itu paling besar $3.400 loh. Jadi kalau ada orang yang mau mempertahankan diri dalam posisi trading 5 menit, dia dalam kondisi data dari 2007 sampai dengan tahun 2021 boleh dibilang gini, kalau kamu hanya mau mempertahankan posisi untuk kamu tidak menjadi margin call, kamu bukan perlu modal $250, tapi kamu perlu siap uang $3.400. Oke? Kenapa? Loh iya dong. Modal rata-rata yang perlu disetor $220, $250. Tapi loss maksimum yang bisa terjadi dari 1.045.180 data akibat gaya pembelian ini adalah floating loss 3.441. Jadi begitu Anda taruh $3.000, bablas uangnya hilang karena Anda buy tanpa sell. Kalau Anda pasang 3.500, Anda aman. Kenapa? Karena 3.441 itu adalah kondisi loss maksimum dalam 5 menit. Oke, loh Ryan, bagaimana kalau menit selanjutnya ternyata turun? Tetap saja akan lebih kecil dari nilai ini. Berarti dia besar, berarti kan di menit selanjutnya dia akan lebih kecil nilainya. Kalau nggak akan teridentifikasi sebagai loss selanjutnya kan. Loh, Ryan, kalau ternyata 3.400 ditambah 1.000 kan menjadi 5.000, lagi 4.400. Anda benar. Oleh karena itu, ini kita melihat adalah 5 menit dengan 5 menit. Dan mungkin menjadi jawabannya kalau 4.000 ditambah 1.000, maka akan menjadi 4.000 tambah 1.000, berarti jadi saya perlu modal 4.000. Iya, betul. Oleh karena itulah kenapa perlu yang namanya stop loss. Tidak bisa dikawal, kerek terus sampai seperti yang kita bilang. Stop loss itu nggak usah dilakukan, toh nanti balik lagi. Itu sudah tema beberapa minggu yang lalu. Dan itu kita tidak sarankan juga, gitu ya. Nah, maksimum adalah 2050. Loh, Ryan, kok 2050? Bukan tadi saya bisa mendapat 15.000, 1.500 dengan posisi sebelumnya. Yang ini nih. Anda dapat 1.500. Ini 2.000. Kenapa nggak pilih yang 2.000? Yes, tapi pada saat 2.000 ini, setelah data saya buka di tahun 2008, ternyata nilai daripada modal yang digunakan terkait dengan maksimum loss yang bisa terjadi di menit tersebut, itu membesar sekali. Berarti pada saat ini terjadi, volatility marketnya sedang tinggi. Sehingga membuat modal Anda menjadi membesar, sehingga secara otomatis ROI-nya menurun. Kan ROI, Return on Investment, itu akan menjadi semakin besar dengan modal sekecil-kecilnya. Betul nggak? Makanya pahami dulu di bagian rata-rata. Tapi saya yakin ketika nanti Anda request materi ini, dan Anda baca, Anda jadi paham apa yang saya maksud. Dan buka data tahun 2008 tersebut. Kita tidak akan bahas, itu menjadi sangat panjang. Agar Anda juga nggak bingung. Oke? Jumlah di atas, itu ternyata nih saya mau coba begini. Sebenarnya dari total 1.045, dengan ada nggak sih di atas rata-rata 27,48 itu ada berapa kali nih dalam 5 menitan? Ternyata 370.000 kali loh. Banyak sekali. Rata-rata untung di atas $27,48 dalam satu kejadian 5 menit. Dan sayangnya adalah loss-nya di atas kondisi profitnya 371.000 kali. Sedangkan modalnya di atas, saya perlu modal di atas 192, itu adalah 555.000. Jadi lebih gede lagi. Jadi sudah pasti Anda yang cuma modal 250, pasang satu lot, separuh kemungkinan dalam transaksi pada M5 dapat saya pastikan Anda bablas. Kenapa? Loh jelas. Ternyata membutuhkan 555. 555 itu kan lebih daripada 50% data toh. Betul nggak?
Berarti apakah dengan modal $250 relevan untuk Anda trading pada M5? Dengan traktir diakhiri di bagian ini kesimpulannya adalah tidak. Oke. Total modal. Kalau saya pasang 219 modalnya, 406. Lihat, menjadi semakin jauh, betul nggak? Berarti kalau kita tarik data ini di atas $500, Anda jadi PR, Anda bisa coba sendiri. Ini akan mengecil. Menurut saya, resiko harus kecil-kecilnya. Tapi kalau modal kita taruh $5.000 untuk satu lot dan di M5 kan jadi konyol, bener nggak? Berarti jadi nggak worth it kan? Nah, itu adalah hitung-hitungan yang perlu. Nah, profit persen dan loss persennya, sayangnya masih lebih besar profit loss-nya. Sehingga boleh dibilang, strategi ini menjadi salah satu strategi yang besaran resikonya. Berarti tidak relevan untuk dikejar untungnya. Nah, apa sih yang ingin kita ceritakan pada video kali ini? Yes, mungkin kita tereuforia dengan statement 862%. Tapi, apakah dengan kita mengejar profit tersebut, kemungkinan untuk kita loss-nya sudah diperhitungkan? Kalau misalnya sudah, why not? Tapi kalau ternyata menjadi blind spot seperti ini, apakah Anda menjadi orang yang sudah mengerti resikonya atau belum? Dan apa justru begini? Nggak relevan nih strategi ini, yaudah deh, saya tidak mau melakukan. Kira-kira pada video kali ini saya menjelaskan secara step by step. Tapi saya tahu, materi ini berbeda dengan dua materi sebelumnya, itu sangat basic, tapi materi ini adalah kemampuan mengkalkulasi. Dan dengan kemampuan mengkalkulasi inilah Anda bisa menjadi seorang trader yang baik dan benar. Bukan hanya bisa ngejar untung, tapi tidak bisa menutup kerugian. Oke, semoga selalu bermanfaat dan bila Anda membutuhkan untuk materi ini, Anda bisa request CSV-nya, ini besar sekali 130 mega. Untuk AUD CAD sudah saya olahkan untuk Anda dan menjadi PR untuk Anda. Misal, kalau Anda mau trading dengan seperti ini, $200 tidak oke, 220 cukup oke. Apakah $300? Apakah $400? Apakah $500? Jumlah ini mengecil, Anda bisa coba sendiri dengan menggunakan Excel yang saya sudah siapkan. Silakan Anda WA sekarang di 0852 882 6187. Informasikan untuk Okta AUD CAD. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.